Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat-sehat selalu ya. Udah pada makan belum nih? Gak apa-apa, aku cuma nanya doang, hehehe. Anyway, di video kali ini kita bakal belajar bareng tentang mixed cost. Or dalam bahasa Indonesianya juga suka disebut biaya campuran atau biaya semi variabel. Actually, mixed cost udah sempat aku singgung sedikit di video ini. Tapi nggak apa-apa, kita akan review lagi dan bahas lebih dalam tentang mixed cost. Oke, mari kita mulai. Yang pertama, kita perlu tahu dulu, mixed cost itu apa sih? Mixed cost adalah biaya yang memiliki komponen fix dan variabel. Fixed cost sendiri adalah biaya yang bersifat tetap dalam kapasitas tertentu. Sedangkan variable cost adalah biaya yang berfluktuasi tergantung banyak sedikitnya produksi atau pemakaian. Nah, untuk lebih detailnya tentang fixed cost dan variable cost, teman-teman bisa nonton videoku yang ini. Contoh mixed cost dalam kehidupan sehari-hari. Apa ya kira-kira? Biaya tagihan air pump. Kenapa ini termasuk mixed cost? Kalau teman-teman pernah lihat informasi tagihan air pump, di situ ada beberapa komponen, kayak pemakaian air, pemeliharaan meter, sama beban tetap. Nah, untuk biaya pemakaian air yang 265.000 sekian, itu termasuk komponen biaya variabel, karena biayanya berfluktuasi tergantung banyak sedikitnya penggunaan air. Semakin banyak penggunaan airnya, maka biaya pemakaian airnya akan semakin besar. Demikian juga sebaliknya. Sedangkan kalau biaya pemeliharaan meter dan beban tetap, itu termasuk komponen biaya fix, karena bukan tergantung banyak sedikitnya pemakaian air, tapi tarifnya emang udah ditentukan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Let's say, kalau termasuk pelanggan kelompok 3B, maka biaya pemeliharaan meternya sebesar 4.400 dan beban tetapnya sebesar 7.550. Jadi mau banyak atau sedikit pakai airnya, bayarnya tetap segitu. Nah, kalau kayak tagihan air pump gini kan gampang. Kita udah tahu mana yang fix dan variabel. Gimana kalau kasusnya biaya fix dan variabelnya udah jadi satu? Dan kita harus tahu proporsinya masing-masing. Ini yang akan kita bahas lebih jauh di latihan soalnya. PT Basmi Covid memproduksi masker kain 3 lapis beraneka motif dengan harga 15.000 per buah. Berikut adalah sebagian data perusahaan. Semuanya dinyatakan dalam satuan rupiah, kecuali untuk unit yang diproduksi. Jadi kita udah dikasih tahu unit yang diproduksi dari bulan Januari sampai bulan Juni, dan juga beberapa biaya sama beban-beban yang timbul selama 6 bulan tersebut. Mulai dari depreciation expense sampai insurance expense. Untuk perintahnya, yang pertama kita disuruh identifikasi sifat biaya-biaya tersebut. Apakah dia termasuk fix atau variabel atau mixed cost? Yang kedua, kalau termasuk mixed cost, tentukan fixed cost dan variable cost per unit dengan menggunakan metode high and low. Selain itu juga ada beberapa keterangan tambahan, antara lain depreciation expense untuk peralatan produksi, salary expense untuk bagian penjualan, dan insurance expense untuk kendaraan operasional kantor. Untuk keterangan tambahan akan kepake di bagian akhir. Yang pertama, kita langsung ke mengidentifikasi sifat biaya. Biar gampang, teman-teman bisa bikin dulu tabel kayak gini. Teman-teman kasih keterangan ada biaya-biaya apa aja, di mana dalam latihan soal ini kita ada 6 biaya, dari depreciation expense sampai insurance expense.
Terus tadi kan kita datanya ada 6 bulan, dari Januari sampai Juni. Nah, teman-teman pilih 2 bulan. Bebas yang mana aja, tapi kalau aku pilihnya bulan Maret dan bulan Mei. Di mana bulan Maret, jumlah unit yang diproduksinya itu terendah, yaitu 4.000 unit. Sedangkan di bulan Mei yang tertinggi, yaitu 8.000 unit. Teman-teman pindahin angka dari semua biaya yang ada di 2 bulan tersebut. Kalau udah, sekarang kita identifikasi. Yang paling mudah diidentifikasi duluan adalah fixed cost. Kita kaitkan konsep fixed cost dengan latihan soal ini. Coba teman-teman lihat, biaya mana yang besarnya tetap, mau kita produksi 4.000 ataupun 8.000 unit. Ada 2 nih teman-teman, yaitu depreciation expense dan insurance expense. Mau dia produksinya 4.000 unit ataupun 8.000 unit, beban depresiasinya tetap sama, yaitu 500.000. And beban asuransinya juga sama-sama 1.200.000. Jadi mau dia produksinya banyak atau sedikit, beban depresiasi dan beban asuransinya tetap sama segitu. Tapi aku juga mau ingetin teman-teman, meskipun depreciation expense dan insurance expense umumnya bersifat fix, kadang bisa juga enggak loh. Teman-teman harus tetap perhatiin soalnya lagi. Kalau misalnya beban depresiasinya dihitung pakai metode unit of activity, maka nilainya bisa jadi fluktuatif. Misalnya bulan Januari 300.000, bulan Februari 400.000. Tergantung berapa banyak unit yang diproduksinya. Or contoh lain, insurance expense sebesar 1.200.000 ini untuk satu kendaraan operasional. Kalau misalnya perusahaan ada nambah satu kendaraan operasional lagi, insurance expense-nya mungkin bukan 1.200.000 lagi. Tapi let's say, sekarang jadi 2.400.000. Intinya, ada kemungkinan dari fix menjadi variabel kalau ada peningkatan kapasitas. Misalnya dari satu kendaraan operasional jadi 2 kendaraan, atau penggunaan metode unit of activity untuk menghitung beban depresiasinya. Oke, balik lagi ke sini. Habis identifikasi fixed cost, sekarang kita akan mengidentifikasi variable cost. Gimana ya caranya? Kita akan coba analisa direct material cost dan direct labor cost. Di tabel ini kita dikasih tahu total direct materials cost dan total direct labor cost untuk bulan Maret dan Mei. Or dengan kata lain, untuk 4.000 unit dan 8.000 unit. Kita pengen tahu nih, berapa sih direct materials cost dan direct labor cost untuk satu unit? Caranya, tinggal kita bagi aja total cost-nya dengan unit yang diproduksi masing-masing setiap bulan. Untuk direct materials cost, total cost-nya sebesar 12 juta kita bagi dengan 4.000 unit yang diproduksi di bulan Maret. Begitu juga di bulan Mei. Total cost sebesar 24 jutanya kita bagi dengan 8.000 unit yang diproduksi. Nanti akan ketemu direct material cost per unitnya sebesar Rp3.000. Gunakan cara yang sama untuk direct labor cost, dan kita akan ketemu direct labor cost per unitnya sebesar Rp2.000. Kalau teman-teman mau coba pakai data di bulan lain, hasilnya juga akan sama. Direct materials cost dan direct labor cost-nya masing-masing 3.000 per unit dan 2.000 per unit. Dengan begitu, kita bisa simpulin nih, kalau direct material cost dan direct labor cost tergolong sebagai variable cost. Kenapa? Kita ingat lagi konsepnya variable cost, yaitu biaya yang per unitnya tetap, tapi totalnya berubah-ubah tergantung sama unitnya. Kayak yang aku bilang,
Mau teman-teman pakai data di bulan manapun, hasil cost per unit untuk direct material cost dan direct labor cost-nya akan sama, yaitu 3.000 per unit dan 2.000 per unit. Tinggal tersisa dua lagi nih teman-teman, yaitu indirect materials cost dan salaries expense. Kira-kira mereka termasuk variable cost atau mixed cost ya? Mari kita buktikan. Kayak yang sebelumnya, kita mau cari nih cost per unitnya si indirect materials cost dan salaries expense. Tinggal kita bagi aja total cost-nya dengan unit yang diproduksi di masing-masing bulannya. Wah, ternyata angkanya beda-beda nih. Kalau teman-teman ingat tadi pas kita ngitung yang direct material cost dan direct labor cost, mau kita pakai data bulan manapun, hasil cost per unitnya akan sama. Sedangkan kali ini, ternyata cost per unitnya itu beda-beda. Kalau pakai data yang bulan Maret, ketemunya masing-masing Rp400 per unit dan Rp825 per unit. Begitu juga kalau pakai data bulan Mei, hasilnya bakal beda. Berarti dalam hal ini, indirect materials cost dan salaries expense bersifat mix. Karena baik total cost-nya maupun cost per unitnya mereka itu berbeda. Bahkan kalau teman-teman mau coba pakai data di bulan lainnya, terkait indirect materials cost dan salaries expense-nya, hasil cost per unitnya juga akan bervariasi. Yeay, perintah pertama udah beres. Tadi kita udah identifikasi bareng-bareng mana yang tergolong fix, variable, and mix. Yang kita identifikasi duluan adalah fixed cost, karena yang paling kelihatan. Mau dia produksi berapapun, total biayanya akan sama. Sedangkan kalau nentuin yang variable and mix, kita hitung dulu cost per unitnya. Kalau cost per unitnya sama, mau berapapun unit yang diproduksi, berarti dia termasuk variable cost. Tapi kalau cost per unitnya beda-beda, maka dia termasuk mixed cost. Next, masih ada perintah kedua nih teman-teman, yaitu memisahkan mixed cost menggunakan metode high and low. Sesuai sama namanya, kita akan membandingkan cost antara activity level tertinggi dan terendah. Di latihan soal kita, activity levelnya diukur berdasarkan unit yang diproduksi. Tapi nggak selalu ya teman-teman. Activity level juga bisa diukur menggunakan indikator lain, seperti jumlah tenaga kerja, jam kerja mesin, dan sebagainya. Tergantung kasus atau soalnya. Nah, balik lagi ke sini. Tadi kita udah identifikasi yang termasuk mixed cost ada si indirect materials dan salaries expense. Pada activity level terendah, yaitu 4.000 unit yang diproduksi di bulan Maret, indirect materials cost-nya sebesar 1.600.000. Sedangkan pada activity level tertinggi, yaitu 8.000 unit yang diproduksi di bulan Mei, cost-nya sebesar 2.800.000. Kita bandingkan selisih cost-nya dan selisih activity level-nya. Ketemu masing-masing selisihnya 1.200.000 dan 4.000 unit. Habis itu kita masukin deh ke rumusnya untuk cari variable cost per unit. Nanti akan ketemu variable cost per unit untuk si indirect materials cost sebesar Rp300. Nantinya si Rp300 ini tinggal kita kali aja sama unit yang diproduksi. Misalnya di bulan Mei, kita kaliin sama unit yang diproduksinya sebesar 8.000 unit. Ketemu hasilnya sebesar Rp2.400.000. Padahal di bulan Mei, indirect materials cost kita kan sebesar Rp2.800.000. Masih ada sisanya Rp400.000 lagi. Berarti yang Rp400.000-nya tergolong sebagai fixed cost. Cara yang sama kita gunakan untuk si salaries expense. Kita masukin selisih salaries expense pada activity level tertinggi dan terendah, yaitu 4.100.000 dan 3.300.000. Kita bagi dengan selisih activity levelnya 4.000 unit. Ketemu hasil variable cost per unit untuk si salaries expense sebesar Rp200.
Sama kayak sebelumnya, tinggal kita kaliin 200 rupiahnya dengan unit yang diproduksi. Kalau kita pakai data bulan Maret, berarti kita kali 4.000 unit. Ketemu hasilnya 800.000. Berarti dari 3.300.000 salaries expense di bulan Maret, 800.000-nya bersifat variabel. Sedangkan sisanya sebesar 2.500.000 itu yang bersifat fix. Kalau teman-teman mau pakai data di bulan lain, bakal ketemu hasil yang sama juga, fix cost-nya sebesar 2.500.000. Let's say kita pakai data bulan Mei, berarti 200 rupiahnya kita kaliin sama 8.000 unit. Ketemu hasilnya 1.600.000. Buat cari yang fix cost-nya tinggal kita kurangin aja deh. Total salaries expense-nya yang 4.100.000 dengan 1.600.000-nya. Ketemu 2.500.000 untuk yang fix. Kayak gitu teman-teman. Simple dan mudah kan? Sebenarnya masih ada metode lain, seperti scatter graph sama least square. Tapi metode high and low ini yang paling sering digunakan, sekaligus yang paling mudah caranya. Intinya teman-teman perhatiin indikator untuk activity levelnya itu pakai apa. Apakah pakai unit yang diproduksi, jumlah jam tenaga kerja, dan sebagainya. Terus tinggal dimasukin ke rumus aja deh. Untuk ketemu variable cost per unit, N proporsinya yang termasuk fixed cost. Oke teman-teman, kita udah selesai. Thanks buat teman-teman yang udah nonton and ikut belajar bareng. Semoga video ini bermanfaat dan dapat membantu teman-teman lebih memahami tentang mixed cost. Jangan lupa selalu terapin protokol kesehatan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. And jangan lupa ikut kegiatan vaksinasi juga. Stay safe, stay healthy, and God bless.